Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi konsep dasar ekonomi yang part 2 ya. Oke, sebelumnya Ibu mau review dulu pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian ekonomi, inti masalah ekonomi, kemudian kelangkaan, itu penyebab kelangkaan dan cara mengatasi kelangkaan ya. Nah, selain itu juga kita sudah belajar tentang menentukan pilihan yang tepat. Nah, jadi buat adik-adik yang belum lihat materi sebelumnya bisa cek di channel Ibu ya, ada di channel itu yang judulnya Konsep Dasar Ekonomi Part 1. Jadi biar nggak bingung, jadi biar materinya berlanjut ya dari yang part 1 ke part 2. Oke, Ibu mau review mungkin yang nggak terlalu jauh ya, yang tentang menentukan pilihan yang tepat. Jadi dalam ekonomi itu kita harus menentukan pilihan. Sebenarnya tidak hanya dalam ekonomi ya, dalam kehidupan pun kita selalu menentukan pilihan ya. Oke, dalam menentukan pilihan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 5, yaitu yang pertama analisis biaya peluang. Nah, biaya peluang ini adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Jadi contohnya kalau kamu punya 3 pilihan, kuliah, kerja, kemudian kuliah, kerja, dan apa nih yang cocok nih? Kuliah, kerja, dan bermain lah, 3 hal itu ya. Traveling. Nah, ketika kamu memilih salah satu, kamu lebih memilih kuliah, berarti kamu mengorbankan 2 hal, yaitu kerja dan traveling. Sama halnya dengan kamu belajar di sekolah, mau ulangan kamu belajar di sekolah dengan belajar di rumah, itu juga pilihan ya. Oke, itu yang berkaitan dengan biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Nah, jadi analisis biaya manfaatnya adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Jadi, ketika kamu mau milih antara beli sepatu dengan beli tas, mana manfaatnya yang lebih besar ya? Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, apa sih yang menjadi faktor kamu melakukan kegiatan ekonomi tersebut? Apakah karena kebutuhan atau karena keinginan? Oke. Bisa dibaca aja di slide-nya ya, yang tadi itu ada yang menyadari trade-off. Trade-off ini ada situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain. Ini antara 2 pilihan ya. Berpegang pada prinsip ekonomi ini, yaitu dengan modal yang minimal mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita ke skala prioritas. Skala prioritas itu adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar. Jadi, skala prioritas itu kita buat dari daftar yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Nah, ini ada urutan skala prioritas. Ada 3 pilihan ya. Jadi ketika kamu mau memenuhi skala prioritas, yang paling pertama yaitu kamu harus memenuhi kebutuhan primer, yang kedua baru sekunder, yang ketiga baru tersier. Yang primer itu kebutuhan sekarang. Kalau sekunder berarti yang akan datang. Tersier itu kebutuhan barang mewah. Nah, jadi jangan kebalik ya dalam pemenuhannya. Nah, kalau kebutuhan sekarang apa sih contohnya? Kayak makan. Makan tuh termasuk kebutuhan sekarang. Kalau sakit dan minum obat, itu termasuk kebutuhan sekarang juga. Nah, kalau menabung termasuk kebutuhan apa? Yang mana? Pilihan 1, 2, atau 3? Ya, yang 2 ya, yaitu termasuk kebutuhan masa mendatang atau sekunder. Kalau kamu membeli emas atau membeli diamond, itu termasuk yang mana? Nah, yang ketiga, yang kebutuhan tersier. Jadi ingat ya, jangan terbalik. Itu poinnya dalam skala prioritas ini. Kamu harus mengurutkan mana yang dari kebutuhan sampai keinginan. Tersier tuh sebenarnya jatuhnya kayak keinginannya. Kalau sekunder itu melengkapi yang primer. Oke, kalau ada yang tanyakan, bisa tanyakan di komentar ya.
Atau kalau ada materi yang ingin materi yang ingin Ibu sampaikan, bisa kalian tulis di komentar juga. Nah, nanti juga Ibu akan memberitahu urutan cara membuat skala prioritas ya. Kalau yang ini urutannya, cara kalian menentukannya. Kalau yang nanti itu skala prioritasnya. Ada yang masih belum tahu apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, kalau tersier ini kebutuhan yang kamu penuhi ketika kamu sudah punya pendapatan atau punya uang lebih. Tempat tinggal termasuk kebutuhan mana? Yang mana? Pilihan 1 atau pilihan 2? 1 ya. Karena kamu harus, itu paling penting. Ini dia cara membuat skala prioritas. Ada 5 cara. Yang pertama, kamu menulis semua kebutuhan. Contoh kamu punya 5 kebutuhan. Kamu tulis semua 5 itu. Tulis apa saja kebutuhan kamu. Bukan keinginan ya, kebutuhan. Kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Jadi kamu tulis mana yang harus kamu penuhi segera berdasarkan urutan skala prioritas tadi ya, dari primer, sekunder, tersier. Oke, yang ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Jadi kamu lihat berapa uang yang kamu punya. Contoh kamu dikasih uang jajan untuk sebulan. Nah, uang jajan sebulan itu kamu alokasikan. Apakah uangnya cukup atau kurang atau masih sisa? Yang keempat, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, ini jadi kamu kan tadi udah nulis semua tuh, kamu sudah ngurutin juga. Tapi kan mungkin ada yang bukan kebutuhan, mungkin ada keinginan. Jadi kamu nggak harus semua kamu penuhi. Kamu penuhi saja yang paling optimal manfaatnya. Yang kelima, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah dibuat. Jadi kalau kamu sudah buat skala prioritas, itu jangan sampai keluar dari daftar yang sudah kamu buat ya dalam penerapannya. Skala prioritas ini juga bisa kita gunakan bukan hanya di ekonomi ya, dalam kehidupan juga. Jadi kalau kamu punya banyak kerjaan atau kamu punya banyak tugas deh, nah itu kan kalau dipikirin aja pusing ya kepalanya. Nah, itu kamu bisa buat skala daftar tugas kamu, kemudian kamu buat skala prioritasnya. Mana yang deadline-nya paling duluan, nah itu yang kamu kerjakan. Jangan sekaligus, karena kalau sekaligus itu karena kalau sekaligus bebannya jadi terasa lebih berat ya. Oke, ini silahkan kalian screenshot, kemudian terapkan dalam membagi uang jajan kalian atau dalam keseharian kalian ya, tentang skala prioritas ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Oke, masih berkaitan dengan skala prioritas ini, nanti Ibu akan memberi contoh ya cara membuat skala prioritas. Tapi sebelumnya Ibu mau nambahin penjelasan sedikit mengenai pengelolaan keuangan. Jadi skala prioritas ini sangat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan ya, terutama untuk dalam menentukan pilihan ekonomi. Tadi yang pilihan ekonomi itu adalah pilihan yang kamu lakukan dalam membelanjakan uang yang kamu miliki. Jadi kalau kamu maksudnya kamu membelanjakannya tanpa membuat skala prioritas, mungkin itu nggak akan cukup untuk sampai 1 bulan. Seandainya kamu dikasih uang jajannya untuk 1 bulan ya. Nah,
Makanya harus membuat skala prioritas ini. Oke, kita ke activity time. Nah, contoh pembuatan skala prioritas. Nah, Ryuka mempunyai uang sebesar 500.000. Bantulah Ryuka dalam menentukan skala prioritas pengeluarannya. Nah, di contoh ini uang yang Ryuka punya dengan kebutuhannya itu sama ya. Jadi dia hanya tinggal mengurutkan. Tapi boleh juga kalau Ryuka ini tidak memenuhi salah satu. Tapi kita lihat dari tingkat kepentingannya. Nah, dari membeli kado ulang tahun, menabung, membeli buku pelajaran, jajan, transportasi, mana yang paling penting? Ya, silakan tulis di buku kalian. Ini buat latihan kalian. Mana yang urutan nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5? Atau nggak usah tulis lah, ada di pikiran kan juga nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 5 detik ya, nanti baru ibu kasih tahu apakah kalian sudah membuat skala prioritas dengan benar atau belum. Oke. Sudah? Sudah ada di pikirannya? Oke. Sudah? Oke, sudah ya. Jadi dari contoh ini yang nomor 1 yang harus dipenuhi yang paling penting yaitu transportasi sebesar 120.000 ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu membeli buku. Yang nomor 3 membeli kado ulang tahun. Yang nomor 4 jajan. Yang nomor 5 tabungan. Pasti kan bertanya-tanya ya, kok begitu ya Bu ya urutannya? Oke, Ibu bakal jelasin. Transportasi, kenapa transportasi yang paling utama? Karena kalau dia nggak ada ongkos untuk transportasi ke sekolah, gimana dia sampai ke sekolah? Berarti itu sudah menjadi alasan kenapa transportasi jadi komponen yang utama ya. Kemudian yang kedua, membeli buku. Kenapa nggak membeli buku dulu baru transportasi? Karena percuma dong kalau dia ada buku tapi dia nggak bisa ke sekolah, ya kan? Terus berarti membeli buku itu jatuh di urutan yang kedua. Yang ketiga, kado ulang tahun. Kenapa kado ulang tahun dulu? Kenapa nggak jajan dulu atau tabungan dulu? Tabungan itu kan tadi termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan sekunder kan? Berarti pemenuhannya masih belum nggak harus masih bisa ditunda kan? Jajan dan kado ulang tahun. Nah, jajan tadi kado ulang tahun itu lebih penting daripada jajan. Yang terakhir yaitu baru menabung. Oke, terima kasih. Ibu rasa cukup. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.